Halo semuanya, kami dari kelompok 1 siap mempersembahkan video tugas tentang pemikiran ekonomi praklasik, Yunani kuno, dan skolastik. Dikemas secara singkat, jelas, dan menarik hasil dari kerjasama tim kami. Yuk, simak sampai selesai dan temukan insight serunya di video ini. Let's go! Sebelum teori ekonomi modern lahir, telah ada pemikiran ekonomi yang menekankan moral, keadilan, dan kemanusiaan. Dari Yunani kuno hingga abad pertengahan, para filsuf mencoba menjawab pertanyaan, apa makna keadilan dalam ekonomi? Pemikiran ekonomi pada masa Yunani kuno dimulai dari para filsuf besar seperti Plato dan Aristoteles. Plato melalui karyanya De Republik menjelaskan pentingnya pembagian kerja. Ia berpendapat bahwa keadilan muncul ketika setiap orang melakukan tugasnya sesuai kemampuan. Sementara, Aristoteles membedakan dua jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama, ekonomi alami yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, ekonomi buatan yang mengejar kekayaan tanpa batas. Ia menolak praktik riba karena menurutnya uang tidak boleh beranak dari uang. Aristoteles menekankan bahwa kegiatan ekonomi harus berlandaskan moral dan keadilan dalam pertukaran. Berabad-abad setelah Yunani, pemikiran ekonomi berkembang dalam konteks keagamaan di Eropa, dikenal sebagai masa skolastik. Tokoh pentingnya adalah Thomas Aquinas, seorang teolog yang memadukan ajaran Aristoteles dengan moral agama. Ia memperkenalkan konsep just price atau harga yang adil, harga yang tidak menipu dan sesuai nilai sosial suatu barang. Menurut Aquinas, perdagangan hanya sah jika memberi manfaat bagi kedua pihak, bukan karena mengejar keuntungan semata. Ia juga menolak riba, sejalan dengan ajaran moral bahwa uang hanyalah alat, bukan komoditas. Dari etika moral Yunani hingga teologi skolastik, lahirlah fondasi ekonomi beretika yang kelak memengaruhi pemikir klasik seperti Adam Smith. Prinsip keadilan, anti riba, dan kesejahteraan sosial tetap relevan hingga kini. Dalam ekonomi modern, nilai-nilai itu muncul kembali dalam ekonomi syariah, bisnis berkelanjutan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Bahkan, di era digital, kita masih membutuhkan moral dan keadilan untuk menciptakan ekonomi yang manusiawi. Pemikiran ekonomi praklasik mengajarkan kita bahwa ekonomi bukan sekedar tentang uang dan pasar, tetapi tentang keadilan dan kemanusiaan. Dari Plato hingga Thomas Aquinas, kita diajak untuk mengingat kesejahteraan sejati tidak lahir dari kekayaan, tetapi dari nilai moral yang dijunjung tinggi. Mari kita bangun ekonomi yang beretika, adil, dan berpihak pada manusia. Sebagai penutup dari video tugas kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi praklasik, khususnya dari Yunani kuno dan skolastik, memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk fondasi ilmu ekonomi modern. Pada masa Yunani kuno, pemikir seperti Plato dan Aristoteles telah meletakkan dasar pemahaman tentang hubungan antara aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial. Mereka memandang ekonomi bukan sekadar upaya mengejar keuntungan, tetapi sebagai bagian dari etika dan moral masyarakat. Konsep keadilan, keseimbangan, serta pemenuhan kebutuhan hidup secara wajar menjadi fokus utama dalam pemikiran mereka. Kemudian, pada era skolastik di abad pertengahan, pemikiran ekonomi berkembang dengan sentuhan nilai-nilai keagamaan. Tokoh seperti Thomas Aquinas menekankan pentingnya keadilan dalam perdagangan, seperti konsep harga yang adil atau just price. Aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari keuntungan semata, tetapi juga dari segi moral, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Dari kedua periode ini,
kita dapat memahami bahwa ekonomi tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berkaitan erat dengan nilai, etika, dan tujuan hidup manusia. Pemikiran praklasik mengajarkan bahwa kesejahteraan sejati tidak hanya diukur dari materi, tetapi juga dari keadilan dan keharmonisan dalam masyarakat. Melalui kajian ini, kita diingatkan bahwa perkembangan ekonomi modern berakar pada pemikiran filosofis yang mendalam. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami teori ekonomi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap praktik ekonomi. Demikian penutup dari video kami. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan memperkaya pemahaman kita tentang sejarah pemikiran ekonomi. Terima kasih atas perhatian Anda.